Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fatmawati. Saya mahasiswi Akbid Sakinah Pasuruan tahun angkatan 2020-2021. Dan sekali ini saya akan membahas tentang mata kuliah fisiologi dengan tema Anatomi Fisiologi Sel Tubuh Manusia. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari tubuh. Sel dapat memperbanyak diri. Tubuh manusia mengandung sekitar 100 triliun sel. Sebuah sel yang khas seperti yang terlihat oleh mikroskop cahaya terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Ini adalah gambar dari sel dan bagian-bagiannya. Lanjut. Untuk yang berikutnya, saya akan membahas mengenai membran sel. Ini adalah gambar dari membran sel. Tentu kalian sudah mengetahuinya ya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita buka link di berikut ini. Untuk membran sel, pembahasannya sudah kita buat pada link berikut ini, tinggal kita membacanya ya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut untuk membaca slide berikutnya. Struktur sel, sitoplasma. Strukturnya terdiri dari sitoskeleton, mikotubulus, dan sedangkan organel terbentuk dari nukleus, sentriol, ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, aparatur Golgi, vakuola, lisosom, dan peroksisom. Sitoplasma. Materi seperti gel berada di dalam membran sel. Matriks cair yang terdiri dari 80-90% air, garam molekul organik, dan beberapa enzim yang mengklasifikasi atau yang mengkatalisis reaksi bersama protein dan nutrisi. Menyokong struktur internal sel, menjaga bentuk dan konsistensi sel, menyimpan dan memproses nutrisi penting. Untuk sitoplasma, teman-teman bisa melihat pada gambar sel berikut ini. Untuk pembahasan tentang sitoplasma, kita buka linknya ya. Pengertiannya sudah jelas. Untuk organel-organel dalam sitoplasma sudah dijelaskan di dalam sini. Fungsi sitoplasma juga sudah masuk pada link yang sudah saya buat ini ya. Begitu pula dengan strukturnya. Kita lanjut. Berikutnya kita akan membahas mengenai sitoskeleton. Mempertahankan bentuk sel, memungkinkan sel dan isinya untuk bergerak, neuron dan makrofag membuat gerakan amoeboid. Terdiri dari 3 unsur yaitu mikrotubulus, filamen aktin, dan serat menengah. Mikrotubulus yaitu kerangka kerja bersama organela dan vesikula bergerak dalam sel. Silinder berongga panjang terdiri dari tubulin, membentuk mitosis spindle untuk proses membelah diri. Sedangkan organel, benda solid yang tertanam di dalam sitoplasma, memisahkan aktivitas metabolik dalam sel, bertanggung jawab menjaga fungsi kehidupan. Lanjut, organel sitoplasma. Organel sitoplasma itu sendiri yaitu organel terkecil yang ada dalam sitoplasma sel. Setiap tipe organel mempunyai struktur dan peranan yang spesifik dalam fungsi sel. Untuk bagian-bagian dari organel sel bisa dilihat pada slide ini ya. Untuk gambarnya sudah jelas. Pembahasannya tinggal kita klik di link berikut ini. Sudah ada penjelasannya ya, apa itu mitokondria, ribosom,
retikulum endoplasma, kemudian aparatur Golgi, lisosom, peroksisom, sitoksieston, setriol, dan silia makrofili. Lanjut ya. Kemudian, yaitu kita membahas mengenai nukleus. Nukleus adalah struktur utama dalam sel manusia. Nukleus sangat penting karena menyimpan informasi genetik yang menentukan karakteristik dari sel, tubuh, dan fungsi metabolik. Komponen kimia yang unik dari setiap DNA seseorang adalah dasar untuk sidik jari DNA. Fungsi nukleus adalah untuk menyalin DNA menjadi RNA, ribosom, dan merakit rRNA penting karena rRNA membuat ribosom yang bertanggung jawab untuk sistem atau sintesis protein dalam sel. Gambar dari nukleus sendiri teman-teman bisa lihat berikut ini. Pembahasannya juga bisa dicek pada link fungsi nukleus atau inti sel, mengenal bagian-bagiannya. Sudah saya jabarkan pada link ini ya. Kita lanjut saja. Berikutnya kita akan membahas mengenai inti sel, nukleus. Ini tadi sudah dijelaskan pada link. Lanjut ya. Yaitu kemudian kita mengendalikan sel, reaksi kimia, membelah sel dan pertumbuhan rumah bagi material genetik, deoksiribonucleic acid. Organel sel terbesar ukurannya yaitu 10-20 mm, terdiri dari nukleoplasma, kromosom, salput, inti, nukleus. Sedangkan prokariotik tidak memiliki selaput inti, yaitu berada pada bakteri dan ganggang biru. Eukariotik memiliki selaput inti, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ribosom. Ribosom yaitu organel pensintesis protein, struktur yang memfasilitasi penggabungan asam amino. Penyusun utamanya adalah ribonucleic acid RNA, sering menempel satu sama lain, apolisom atau poliribosom. Satu ribosom dan lainnya diikat oleh messenger ribonucleic acid atau mRNA. Untuk ribosom bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Kemudian mitokondria, dijuluki the powerhouse, tempat respirasi aerob untuk membentuk adenosin, trifosfat atau ATP sebagai sumber energi sel. Memiliki keunikan yaitu memiliki DNA mitokondria terpisah dengan DNA pada nukleus. Membran dalam membentuk tonjolan ke dalam atau membran kristal, berfungsi memperluas permukaan agar proses pengikatan oksigen dalam respirasi sel berlangsung efektif. Untuk mitokondria, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, sintriol. Sintriol terdiri dari struktur seperti batang yang berjumlah 9 bundal, setiap bundal berisi 3 mikrotubulus. Sangat penting dalam pembelahan sel, mengatur mitosis spindle untuk menarik kromosom agar terpisah. Untuk gambarnya bisa teman-teman cek pada sebelah slide ya. Untuk berikutnya, retikulum endoplasma. Gambarnya seperti ini. Retikulum endoplasma itu sendiri sistem membran berlipat menghubungkan membran sel dengan membran inti, berbentuk seperti benang jala. Berperan dalam proses transportasi zat intrasel. Retikulum endoplasma harus mengangkut sintesis lemak dan steroid.
penyimpanan fosfolipid, glikolipid, dan steroid, detoksifikasi obat dan racun. Retikulum endoplasma keras yaitu fungsinya mengangkut sistensis dan protein. Kemudian Golgi apparatus. Untuk Golgi apparatus, teman-teman bisa cek pada gambar berikut ini, yaitu kumpulan vasikel pipi berkelok atau berbentuk seperti kantong pipi menghasilkan lendir yang disebut musim, dapat membentuk lisosum bergerak mendekati membran sel untuk mengsekresi sinyal keluar sel, dapat ditemukan pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekresi atau penyusunan kelenjar. Kemudian vakuola. Vakuola sendiri berisi garam organik, tanin, zat penyamak, glikosida, minyak eteris enzim, alkaloid, dan butiran-butiran pati. Lanjut, lisosom. Untuk gambar lisosom sendiri, teman-teman bisa cek pada gambar ini ya. Dihasilkan aparatur Golgi yang penuh dengan protein, berbentuk kantong kecil dan menghasilkan enzim hidrolitik seperti fosfatase, lipase, dan proteolitik mencerna makanan yang masuk ke dalam sel secara fagositosis, menghasilkan zat kekebalan bersifat autofagi, autolisis, dan menghancurkan makanan. Penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluruh atau seluler, salah satunya yaitu lisozim. Lanjut, peroksisom berikutnya yaitu berukuran sama seperti lisosom dan dibentuk dalam retikulum endoplasma, mengurangi hidrogen peroksida atau H2O2 yang merupakan sisa metabolisme bersifat toksik menjadi oksigen atau air. Lanjut, untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu sel merupakan bagian terkecil dari jaringan, terdiri dari membran sel yang terbuat dari lipid dan protein bersifat semi-permeabel. Mempunyai inti sel yaitu atau nukleus, mitokondria yaitu unit sel penghasil tenaga, terdapat enzim yang mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi CO2 dan air. Maaf, ini O2 dan air. Mitokondria mempunyai genom untuk proses fosforilase oksidatif. Nukleus juga mempunyai genom DNA. Lisosom terdapat dalam sitoplasma sel. Fungsinya untuk pencernaan sel. Peroksisom terdapat dalam fraksi mikrosom sel. Sitoskeleton merupakan sistem saraf untuk pertahanan struktur sel. Oke, terima kasih. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.